Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Bakri, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Dumai. Yang saat ini saya berada di ruangan Kepala Sekolah SD Negeri 025 Teluk Binyai, dan bersama saya ada yaitu Bu Diana S. Wahyuni SPD MPD selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 025 Teluk Binyai ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam ya Pak. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Sehat ya Bu. Sini Bu, saya ambil waktu Ibu sebentar, mengganggu waktu Ibu sebentar, tugas Ibu sebentar, yaitu untuk wawancara tentang yaitu dilema etika dan rujukan moral. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral di sekolah Ibu ini? Baik Pak Bakri, terima kasih. Jadi saya bertugas di SD ini sudah 2 tahun. Jadi pasti ada persoalan-persoalan atau kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau rujukan moral. Nah, selama ini dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika dan rujukan moral, ada beberapa hal biasanya yang kita lakukan. Yang pertama itu kita identifikasi dulu Pak Bakri masalahnya seperti apa, kemudian kita mencari informasi sebanyak-banyaknya terkait kasus yang sedang kita hadapi, entah itu kasus dilema etika ataupun kasus rujukan moral. Nah, setelah kita mendapatkan informasi yang cukup, nanti kita bisa mencari akar permasalahan, kemudian kita sediakan beberapa opsi atau solusi untuk penyelesaian kasus tersebut. Nah, jika sudah ada beberapa opsi untuk solusi penyelesaian kasus-kasus tersebut, kita bisa pilih satu yang menurut kita efektif dan meminimal risiko atau dampak jangka panjang. Kemudian Pak Bakri, untuk kasus-kasus yang selama ini terjadi, biasanya sekolah kita juga melibatkan tim guru dalam pengambilan keputusan dan membantu kepala sekolah untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika dan rujukan. Oh iya, sangat luar biasa ya Bu ya dalam mengambil keputusannya. Kemudian Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah 2 tahun tadi Bu ya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di masa di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus yang sama-sama mengandung nilai kebaikan Pak, ini pasti kita akan memilih dulu kasus atau kepentingan apa yang lebih besar untuk sekolah. Jadi kita pikirkan manfaat yang lebih besar, kemudian risiko atau dampak yang lebih kecil gitu. Jadi bukan berarti satu kasus kita anggap tidak penting dibandingkan satu kasus lain, karena biasanya kalau ada sama-sama penting, sama-sama mengandung nilai kebaikan, tentu kita pilih yang punya dampak yang lebih besar dibandingkan yang lain. Iya betul. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Diana lakukan selama ini? Itu mirip Pak ya dengan pertanyaan pertama. Tadi sudah saya sampaikan, kita cari informasi sebanyak-banyaknya, kemudian kita identifikasi masalah, kita sediakan beberapa opsi atau pilihan untuk solusi, kemudian kita pilih satu yang kita anggap efektif dan risikonya kecil. Kemudian kita juga melibatkan tim guru untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika dan rujukan moral ya. Kemudian Bu Diana, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Untuk hal-hal yang kita anggap efektif itu Pak, biasanya karena ini sebuah institusi, tentu kita punya panduan, ada regulasi yang harus kita ikuti. Jadi ketika ada kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau rujukan moral, rujukan pertama kita itu pasti panduan atau dan nilai-nilai yang dianut oleh sekolah. Dan biasanya nilai-nilai dianut oleh sekolah ini tidak lepas juga dari regulasi-regulasi yang ada, karena kita
institusi pendidikan ya Pak. Saya Iya. rasa di organisasi yang Pak Bakri pimpin juga Ya sama. sama-sama. Jadi Ibu, kemudian nih Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan dilema etika dan rujukan moral itu? Untuk tantangan pasti ada Pak, dan biasanya kalau kita ngambil keputusan terkait dilema etika atau rujukan moral itu tantangannya bias pribadi Pak, karena kita juga sadar Pak kalau kita ini manusia, kita punya asumsi, sehingga asumsi kita itu mungkin bisa mengaburkan atau keputusan yang kita hasilkan itu ternyata tidak sesuai atau tidak tepat. Nah, itu adalah tantangan pertama biasanya kita hadapi sebagai manusia biasa. Yang kemudian Pak, selain asumsi dan bias pribadi, kita juga dihadapkan pada intervensi pihak-pihak lain. Nah, itu Iya juga betul, menjadi- seperti dinas Ibu ya. Ya, Dinas, kemudian komite, orang tua, ya betul. Itu namanya tantangan tuh ya dalam keputusan yang kita ambil. Kemudian Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan, yaitu dilema etika dan rujukan moral itu? Kalau faktor udah saya rasa di setiap organisasi atau instansi itu sama ya Pak, kita punya panduan atau regulasi yang harus diikuti, dan itu menjadi panduan utama kita ketika kita memutuskan sesuatu atau menyelesaikan sesuatu. Kemudian karena di sekolah ini kepala sekolah tidak bisa bekerja sendiri, tentu kita dibantu juga Pak oleh anggota, oleh guru-guru, terutama ya guru-guru senior yang punya pengalaman yang lebih banyak atau barangkali sudah pernah kasus itu terjadi pada masa sebelum saya Pak, sehingga pendapat guru-guru senior ini bisa dijadikan rujukan juga dalam membantu penyelesaian kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika Dan rujukan moral tersebut ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kemudian pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika dan rujukan moral selama ini? Kalau pembelajaran jelas ya Pak ya, kalau dalam memutuskan satu tidak boleh gegabah, kemudian kepala sekolah itu harus mempertimbangkan banyak aspek, kemudian sesuai dengan panduan atau regulasi, dan menghindari ya sebisa mungkin konflik-konflik yang akan memperpanjang, bukan menyelesaikan tapi malah Memperpanjang masalah ya Bu ya. memperpanjang, menambah kasus ya. yang ada. Iya. Oh iya Bu. Cuma wawancara kita hari ini Bu sangat luar biasa ini. Saya dengar, saya rasakan Ibu sudah mendapat pengalaman sana. Saya lebih dapat lagi pengalaman karena saya yang mewawancarai. Maka dari itu yang pertama saya ucapkan terima kasih waktu yang telah diberikan. Yang kedua saya ucapkan juga terima kasih kesempatan ini Bu. Dan Ibu mau wawancara dengan saya bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk mencari suatu solusi ke depan, kebaikan-kebaikan dari saya dan juga Ibu sebagai kepala sekolah. Ini yang dapat saya pertanyakan kepada Ibu. Semoga ada manfaatnya bagi diri saya dalam menyelesaikan tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Duma ini. Mohon tunjuk ajar dan juga doa. Semoga apa yang saya ceritakan berhasil. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sukses selesai dengan